Pertama-tama mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah yang di bulan mulia ini kita masih dipertemukan oleh Allah di majelis yang mulia dan di tempat yang dimuliakan oleh Allah. Maka kita berdoa dan berharap agar insya Allah majelis ini membawa manfaat untuk kita semua di dunia hingga kelak nanti di akhirat. Sampai kita pada hikmah yang disampaikan oleh sebagian ahli hikmah setelah hadis Nabi SAW yang kita kaji di minggu yang telah lalu. Apa ini hikmah? Ilmu yang manfaat. Setelah seorang menuntut ilmu dan mengamalkannya, kemudian berupaya agar bisa sampai kepada ridha Allah, maka bagaimana seharusnya keadaan hamba tersebut? Bagaimana sih seorang hamba itu mestinya hal keadaannya? Kalau keadaan kita tidak sesuai dengan yang disebut ini, berarti keadaan kita ini masih belum di jalan yang sempurna atau belum lurus 100%. Dengannya kita berupaya agar apa yang disampaikan ahli hikmah ini kita terapkan dalam keseharian kita. Beginilah semestinya keadaan kita. Di mana ketika seorang ahli hikmah itu ditanya, bagaimana keadaanmu? Beliau menjawab, ana ma'al maula 'alal muwafaqah. Yang pertama, muamalahku dengan Allah senantiasa taat, manut kepadanya. Aku sama Allah nurut. Keadaanku sekarang, semua perintah Allah aku turutin. Alal muwafaqah. Muwafaqah itu artinya enggak ngelanggar. Aku pokoknya apa yang diperintahkan Allah nomor 1. Hadirin, kita itu bukan cuman wajib taat sama Allah dan Rasulnya, tapi kita wajib taat kepada siapa yang disuruh oleh Allah kita mentaatinya. Orang tua. Kita ini wajib taat sama orang tua. Istri wajib taat dengan suami. Kita rakyat mesti taat dengan pemimpin. Ini aturan. Ya. Bagaimana seorang anak mesti taat kepada suami, taat kepada bapak atau bapak ibunya? Al-Quran. Ya. Wa qadha rabbuka ay wajaba rabbuka an la ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah mewajibkan engkau agar enggak syirik dan berbuat baik, bakti kepada orang tua. Perintah dari Allah. Perintah dari Allah dan Rasulnya agar istri taat kepada suami. Perintah dari Allah agar kita ini taat kepada pemimpin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya atiullah, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kau kepada Allah, taatlah kau kepada Rasul, dan taatlah engkau kepada ulil amri yang memegang kekuasaan pemerintah, jabatan, pemimpin, wali kota, bupati. Kau harus taat. Disuruh pakai masker ya pakai masker. Niki sing gawe masker niki berarti dia ini taat sama Allah. Karena bukan taat sama Allah, masker bukan perintah Allah, tapi kita taat kepada pemerintah ini berarti kita manut sama Allah. Ya. Coba kita diajarkan ya tidak manut. Atiullah. Taatlah kau kepada Allah. Wa atiur rasul, dan kemudian taatlah kau kepada Rasul. Orang taat sama
Nabi itu berarti taat sama Allah. Wa man yuti'il hadi ata'a ilahahu wa man ya'sihi ya'sil ilaha wa yumgati, kata Imam Haddad. Barang siapa taat sama Nabi Muhammad berarti taat sama Allah. Barang siapa maksiat sama Nabi Muhammad berarti maksiat kepada Allah. Karena apa? Perintah untuk taat kepada Nabi mutlak. Mutlak itu apa yang diperintahkan Nabi kita lakukan. Loh, kalau apa yang diperintahkan Nabi itu nggak sesuai dengan yang diperintahkan Allah, nggak mungkin, mustahil itu. Makanya firmannya ati'ullah, ati'ur rasul, baru ulil amrinya. Wa ulil amri minkum, nggak pakai wa ati ulil amri, nggak pakai ati, taatlah enggak. Wa ulil amrinya pakai ataf. Maknanya kata ulama, taatilah ulil amr selama dia taat kepada Allah dan Rasulnya. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Enggak boleh kita taat kepada makhluk untuk kita mukhalafah, maksiat kepada sang khaliq Allah. Istri taat kepada suami, tapi kalau suami perintahkan istrinya buka aurat, enggak wajib untuk taat. Suami bilang nggak usah sholat, wah sholat tetap, langgar perintahnya suami. Itu kenapa? Karena melanggar perintah Allah. Jadi gitu hadirin. Ya. Begitu pula pemerintah, bupati, wali kota, dan lain-lain. Itu kita wajib mentaatinya. Kalau dia mempunyai satu kebijakan, kita taati. Kita disuruh pakai masker, ya kita pakai masker. Disuruh social distancing, ya social distancing. Tapi kalau dia perintahkan kita maksiat kepada Allah, maaf. Iya. Diperintahkan untuk nyopot jilbab, oh enggak usah dituruti. Ya. Kita diperintahkan untuk nggak boleh sholat Jumat, oh nggak usah dituruti, sholat aja. Seperti itu hadirin. Karena kita nggak boleh taat kepada makhluk untuk maksiat kepada sang Khalik. Maka itu ana ma'al maula alal muwafaqah. Taatlah engkau kepada Allah mutlak, taat kepada Rasul mutlak, dan selainnya taatlah kepada orang-orang yang wajib untuk kita taat dengannya selama tidak melanggar Allah dan Rasulnya. Jelas. Yang kedua, wa ma'an nafsi ma'al mukhalafah. Kalau aku sama Allah manut, nurut terus apa yang diperintahkan Allah, sami'na wa ata'na. Tapi kalau aku dengan nafsuku, dengan egoku, aku selalu mukhalafah, aku menentangnya, melanggarnya. Kita semua ini manusia punya nafsu. Definisi nafsu itu gejolak dalam hati. Ya. Ego yang selalu mengajak kita melanggar perintah Allah, ini namanya nafsu. Manusia itu semua punya nafsu, yang nggak punya nafsu itu malaikat. Makanya nggak manut sama Allah. Jadi manusia itu punya musuh dua, setan sama nafsu. Yang ada yang menggiur kita ini selalu maksiat ini dua ini, setan sama nafsu. Ya. Nah, syaitan katanya Allah, ittakhidhu aduan, jadikan dia musuh. Musuh kok dirangkul, jadikan musuh setan. Yang kedua, inna nafsan la ammaratun bisu, adalah nafsu yang selalu memerintahkan orang berbuat buruk. Dua ini. Setan itu bisa lari apabila kita ibadah. Ngusir setan itu maca ayat kursi. Nih, kumpul wong soleh, niku insyaallah setan enggak berani. Cuman yang kedua ini yang lebih dahsyat dari setan, nafsu. Nafsu itu bukan syahwat, nafsu, ego, gak gelem kalah. Ya.
gejolak untuk kita condong maksiat. Atau segala sesuatu yang nggak manfaat. Ngomong kadang juga pakai nafsu. Berbuat apapun kita pakai nafsu. Itu bahaya. Kata Rasulullah, inna a'da aduwik an-nafsul ladzi baina jambaik. Musuhmu yang paling bahaya adalah nafsu yang ada di tengah-tengahmu, badanmu itu sendiri. Nah, bagaimana kita bermuamalah dengan nafsu? Jawabannya alal mukhalafah, langgar terus. Wa nafsu katifli intuh milhu syabba ala hubbir radha. Nafsu itu katanya Imam Busiri kayak bayi kecil itu loh. Ketika dia disapih, waduh, nangis-nangis, tapi dipaksa. Kalau sudah dipaksa, yan fatimi, dia akan tersapih. Tapi kalau dia nggak disapih, ya terus nggak bisa lepas dari menyusui ibunya. Nafsu kita yang ada di diri kita juga gitu. Kalau tidak kita langgar, seperti apa? Qiyamul lail, bangun malam, nafsu juga diri. Di Batu jam 3 bangun, adem-adem, wudhu banyu adem. Qiyamul lail. Anda pasti jam 3 bangun itu gejolak. Nafsu mengatakan turu sik ae. Setengah jam memang nih. Sik tange. Subuh jam 4 lebih saiki. Jam 3 suwen. Ini nafsu. Anda perangi. Lempar selimut. Ini bukan setan, ini nafsu ini. Cat. Air dingin, dior. Kalah nafsu. Nafsu kalah. Anda sudah mau punya uang, mau ngasih sedekah orang, nafsu bilang apa? Lah apa mbok kekno wong iku? Gemangan kok enak. Iya. Lah apa kowe iki ojo apa? Nafsu gejolak. Kadang setan, kadang nafsu. Setan astagfirullah, hilang. Nafsu enggak hilang. Saya langgar nafsu saya, uang disedekahkan tetap, jebret, wis. Berarti Anda melanggar hawa nafsu. Anda tentang nafsu. Lah, nafsu itu kata Allah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Beruntung yang bisa mengkikisnya, bisa membersihkannya, bisa membuat takluk, tapi rugi orang yang enggak bisa membuat dia takluk. Nah, orang-orang itu, para kaum solihin, para aulia itu membuat nafsunya itu tunduk sama dia, tunduk dengan perintah Allah. Sebagaimana dalam hadis disebutkan apa? Apa dalam hadis? La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Kata Rasulullah, sempurnanya iman seseorang apabila dia bisa menundukkan nafsunya sampai nafsunya manut taat kepada Allah dan Rasulnya. Inilah yang disebut riyadhah. Inilah yang disebut tirakat. Ada orang muti setahun gak mangan gak iki. Apa itu? Itu riyadhah itu. Ada orang paling seneng minum air es karena hawanya panas. Saking senengnya dia takut nafsu yang berbicara, maka dia talak air es selama setahun gak minum sampai betul-betul nafsunya tunduk. Hadirin, perang dengan hawa nafsu ini jangan lagi yang karena Allah, yang bukan karena Allah aja baik. Anda tahu, ada seorang ulama ke Hindia. Di India itu dapetin sekelompok kaum yang mereka mujahadah. Akhirnya mereka merasakan hidup mereka itu tentram. Ya, bahkan mereka itu sampai-sampai punya indera keenam dan lain-lain yang dia dapat karena mujahadatun nafas, perang sama hawa nafsunya.
Bayangin, yang bukan karena Allah aja loh ada hasilnya. Makanya orang yang hidupnya enak terus dan semua yang dia inginkan dituruti, itu orang yang nggak bisa nginjek hawa nafsunya. Nanti dia akan capek, nanti dia akan payah itu. Ini keadaan yang paling tepat adalah keadaan seorang yang senantiasa perang dengan hawa nafsunya. Saya beri contoh ya hadirin. Orang yang betul-betul nggak mau berbuat sesuatu apapun kecuali untuk menggapai ridha Allah. Sayyidina Ali itu perang. Di tengah medan perang, dia berhadapan dengan musuh. Pedang dengan pedang jalan. Terus musuh itu kalah. Berhasil ditundukkan oleh Sayyidina Ali hingga tinggal menebas lehernya. Jadi sudah dibuat jatuh, plek. Sayyidina Ali sudah ngangkat pedang, mau ditebas lehernya. Ketika mau ditebas lehernya, si musuh tadi meludahi wajah Sayyidina Ali. Dui. Langsung oleh Sayyidina Ali dilepas. Cari musuh yang lain. Ada sahabat yang lihat bingung. Iki apa sih rek? Tinggal del selesai. Malah cari yang lain. Selesai perang, Sayyidina Ali ditanya, "Wahai Ali, aku lihat tadi kau sudah hampir membunuh, kau batal. Kenapa?" Dia jawab, "Aku tadi jihad karena Allah. Ketika saya perang tadi, ketika ngadepin itu orang, dia ngeludahin saya. Nafsu saya berbicara, kurang ajar." Ali bin Abi Thalib didoni. Nafsu. Maka ketika keluar nafsu tersebut, saya lepas. Sambil saya berkata, saya perang karena Allah, bukan karena nafsu tadi ini. Nek aku hadirin didoni ngono, tak parut mbek aku. Gak langsung tak tebas lehernya, tak parut sing ngidoni lambene ndi ku. Nafsu sudah, bicara nafsu sudah. Nafsu. Sayyidina Ali memang alumni Kanjeng Nabi itu beda hadirin. Alumni madrasahnya Rasulullah itu beda. Begitu nafsu bicara nggak mau langsung, saya perang karena nafsu, maaf, saya perang karena Allah. Ya. Kita dakwah nggak nafsu kok. Kita ini kadang-kadang ceramah aja pakai nafsu. Ya. Maka daripada itu, mari kita diajarkan keadaan kita yang paling baik adalah kalau sama Allah manut, sama nafsu ngelanggar terus. Tapi keadaan sebaliknya, kita ini manut sama nafsu ngelanggar Gusti Allah. Tidak boleh itu, kebalik itu. Manut ambek Gusti Allah, langgaran nafsumu. Kata hadirin, ini ngelanggar nafsu ini nggak gampang loh. Ini ada riyadhahnya. Riyadhah itu sampean kalau kepingin punya awak gede, kotak-kotak, harus ngelanggar nafsu. Makan nggak boleh. Ono panganan itu gak oleh karbohidrat, nggak boleh dimakan, harus ditinggalkan. Ini riyadhah loh hadirin. Ini olahraga ini. Terus harus lari, kardio, sehari itu harus 1000 kalori dibakar. Lama-kelamaan, Masya Allah, kadar air berkurang, awak kotak-kotak hadirin. Ya, untuk mempunyai badan yang seperti itu bagus, itu Anda harus riyadhah. Riyadhah itu artinya olahraga.
artinya membiasakan diri melanggar. Agar kita mendapatkan cita-cita itu. Oh, nggak gampang loh hadirin. Ya, biasa kabeh dipangan gak rek saring saiki, waduh gak oleh rek, iki hati-hati jangan, ndak boleh ini. Aduh kepingin, tapi lama-lama biasa. Karena saya pernah nguruskan badan. Saya nguruskan badan pertama hadirin, waduh tersiksa saya. Tapi lama-kelamaan biasa. Sehari makan sekali itu loh biasa. Kenapa? Riyadhah. Begitu pula kita dengan nafsu kita. Subuh bangun itu atau pas qiyamul lail, pertamanya repot, tapi lama-kelamaan biasa. Makanya nafsu itu kalau kita tundukkan, tunduk nanti. Kalau mau olahraga itu, kalau sudah mulai treadmill, kayak lawan setan 200 rasanya. Mau males, tapi enggak, bismillah. Ya, hanya sekarang kan gini aja. Kalau kita riyadhah itu kan minta apa? Ridhonya Allah. Saya punya teman mau nikah. Dia minta anaknya orang mau nikah, badannya itu timbangannya itu masih 100, 101 atau 102. Dia mau nikah ini hadirin. Kemudian si perempuan ini mau menerima dengan persyaratan kalau timbangannya di bawah 75 dia mau dalam waktu 6 bulan. 6 bulan lagi saya mau, tapi saya minta timbangannya kelemon wong iki. Jare calon istrinya kelemon, terlalu gemuk. Saya minta jadi 70-an. Jadi disuruh ngurangi 30 kilo. Berarti dia punya kesempatan saya sebulan 5 kilo. Dan perempuan ini cantik, anak wong sugih maneh. Jare koncoku wis bismillah. Wah, mujahadah hadirin. Ben belayu wis tak bayangno raine ujubku iki lho. Ya Allah, oleh wong iki ya Allah. Nih, kalau begitu males. Kan capek kadang-kadang mau olahraga males. Ingat 70 kawin ambek wong ayu put giat. Nah, ini karena dia mau menggapai ridho seorang perempuan, dia mujahadah kuat, berani. Itu harus ada. Lah, kita mau meraih ridho Allah dengan mujahadah. Sekarang seperti itu. Ya, disitulah letak orang semangat untuk jam 3 tetangi. Jam 3 malam mau bangun. Ya Allah males sih, ingat ridho Allah. Kalau kau bangun, Allah ridho sayang, nanti kabul hajat dan bangun. Ya, akhirnya dia ibadah. Terus lama-kelamaan jam 3 malam bangun, kalau nggak bangun malah bingung dia. Ya, itu namanya mujahadah. Saya kasih kesimpulan dari apa yang disebut oleh Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad dalam kitabnya. Ini loh, tahu nggak? Dahsyatnya nafsu. Dahsyatnya nafsu hadirin. Di dunia ini, sak dunia ini, Indonesia, luar Indonesia. Sampai kon nggih masker iki gara-gara nafsu. Nafsunya mereka orang-orang kaya menguasai harta dunia. Sampai tahu kan pandemi ini dari mana? Kalau pandemi ini ada, saya kasih tahu ya, kalau pandemi ini ada, enggak terus langsung ini. Kan dibuat ini jelas. Fungsinya apa? Fungsinya penduduk dunia itu jangan boleh lebih dari sekian. Makanya harus diadakan perang sebanyak-banyaknya dan diadakan penyakit agar manusia banyak yang mati. Ini kerjaan siapa? Kerjaan orang-orang jahat yang mereka dibelenggu dengan hawa nafsu. Nafsu jabatan, nafsu harta, nafsu. Semua dari awal pembunuhan manusia Habil dan Gabil, anaknya Nabi Adam, nafsu. Pokoknya dunia ini petaka itu sumbernya nafsu.
Makanya kata Imam Haddad itu dalam kitabnya Risalah Mudzakarah, cuman gini, rentetannya gini. Manusia itu semuanya pengen bahagia, dan menggapai kebahagiaan adalah dengan dekat dengan Allah yang menciptakan kebahagiaan. Kalau mau dekat dengan Allah yang menciptakan kebahagiaan, kuncinya hanya taat kepada Allah. Nggak mungkin kita dekat dengan Allah kalau kita nggak taat kepada Allah. Nah, kita mau taat, ada yang mencegah kita berbuat taat kepada Allah. Apa itu? Nafsu. Yang buat orang nggak sholat, yang buat orang maksiat, semuanya nafsu. Itu aja sudah. Makanya sumber petaka yang ada ini sekarang nafsu. Gejolak nafsu di manusia. Maka itu kalau Anda mau mempunyai keadaan yang paling baik, ambil Allah manut dan membangkanglah engkau dengan nafsumu. Kenyataan orang manut dengan nafsu, membangkang dengan Allah. A'udzubillah. Yang ketiga, ma'al khalaq 'ala nasihah. Keadaanmu dengan Allah taat, dengan nafsumu ngelanggar, dengan manusia kedepankan nasihat. Ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Kalau sudah nasihat enggak ada, sudah enggak ada agama. Nasihat itu apa? Saling mengingatkan. Mengingatkan apa? Yang pertama lillah, mengingatkan agar orang itu cinta dan taat kepada Allah. Ya. Qalu liman qala li qala lillah wali kitabihi. Yang kedua nasihat untuk orang berpegang teguh dengan Al-Quran, ngaji, perintah syariat, wali rasulih. Kemudian menasehati untuk taat kepada Rasul, cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Wali a'immatil muslimin, dan pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Ada dua pendapat, bilang pemimpin, ada yang mengatakan adalah ulama, ada yang mengatakan menasihati agar orang manut dengan ulama. Ada yang mengatakan nurut dengan para pemimpin. Semuanya boleh. Wali amatihim, dan nasihat untuk saling menghargai dengan sesama. Ini yang disampaikan baginda Muhammad SAW. Nasihat, intinya itu nasihat adalah mengingatkan satu dengan yang lain. Jelas dalam Al-Quran Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusur. Kula kali panjenengan semua ini rugi hidup ini. Ya, dalam tafsir itu dikatakan berarti al aslul fil haya khasarah. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa manusia itu rugi. Asline kula kali panjenengan sedaya iku rugi. Illa, kecuali, berarti aslinya rugi kecuali ada orang-orang yang mengentas dirinya dari kerugian. Siapa? Illal ladzina amanu. Kecuali orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Enggak cukup iman, wa amilus sholihat, kemudian beramal soleh. Wis. Dan dari amal soleh ditafri' lagi, orang beriman dan beramal soleh. Dan dari amal soleh yang membuat banyak amal soleh, sedekah amal soleh, puasa amal soleh, ini amal soleh. Dan dari amal soleh yang mengeluarkan kalian dari kerugian yang paling dahsyat, paling inti, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Padahal tawasi bil haqq, tawasi bis sabr itu amal soleh. Saling menasehati yang dengan kebenaran. Ya. Jadi kalau ada orang salah dibenerin. Terus saling menasehati untuk sabar berpegang dengan kebenaran tersebut. Sing sabar. Kita diuji ini, diuji itu, yang sabar. Saling nasihati tawasi
Ini yang mengeluarkan kita dari kehidupan dunia ini dari kerugian. Kalau enggak kita rugi. Makanya jangan ngikutin orang barat. Orang barat itu hidup bebas. Satu sama lain manusia itu monggo silakan, mau berbuat apapun monggo silahkan. Hilang namanya nasihat itu. Ya. Manusia nafsi-nafsi. Kalau orang yang baik itu ya orang yang kalau melihat saudaranya itu mau terjerumus dalam kebinasaan diingetin hadirin. Tapi orang sekarang enggak, justru yang ngingetin itu yang jelek. Kalau yang enggak ngurus orang itu hebat, dipuji-puji, aku seneng mbek wong iki gak tau ngurusi wong. Maksudnya enggak tahu nasehatin orang itu bagus. Aku belendek mbek wong iki, titik-titik nasihat, titik-titik nasihat. Itu memang nafsu itu yang enggak suka. Orang kalau memberi nasihat tapi ada caranya, ada ketentuannya. Adalah orang yang cinta dengan sesama. Ngapunten nggih Pak. Ada orang enggak pakai masker, sampean ingetin, Mas, pakai masker. Kenapa dia mengingatkan pakai masker? Hati-hati kon ketularan kok. Intinya di situ. Aku nggak mau kamu kena COVID, iya kan? Kalau umpama sampean nggak pakai masker, terus saya ingetin, ada orang yang nggak pakai masker, kita ingetin, pakai masker. Kalau perlu saya kasih supaya nggak kena penyakit. Kira-kira orang itu seneng nggak? Seneng kan? Oh waduh matur nuwun Pak. Lah ada orang sekarang nggak jilbaban, saya ingetin. Jangan nggak jilbaban, nanti haram, jangan buka aurat. Saya kasih jilbab, kok gak gelem tambah dibanting jilbabmu? Kan aneh. Jadi orang yang ngasih nasihat itu bukan orang yang ekstrim, orang yang sayang itu. Cuman maaf, buat anda, COVID itu lebih bahaya dari neraka. Makanya ketika saya kasih dia itu kain menutup aurat, dia marah. Tapi ketika saya beri masker, dia senang. Kenapa? Dia menyelamatkan saya dari COVID. Masya Allah. Tak selamat untuk neraka. Gak mau. Kan begitu. Maka daripada itu hadirin, ya, orang yang memberi nasihat itu orang yang sayang. Bukan orang yang sok alim, bukan orang yang merasa lebih baik, enggak. Orang yang terjerumus dalam kemaksiatan aja tetap disunnahkan untuk memberi nasihat kok. Walaupun dirinya masih melakukan. Ya, walaupun dirinya masih melakukan, tetap kasih nasihat. Maka daripada itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita diperintahkan kalau keadaan kita selalu ingin menyelamatkan orang, berarti kita adalah betul-betul orang yang mencintai manusia karena Allah. Ada orang mabuk mau minum, sampai ngingetin, nasihati, jangan minum. Kamu minum ini nanti kamu dimurkai Allah. Kamu kalau minum ini kamu nanti gak ketemu Rasulullah. Kamu kalau minum nanti, dalam riwayat kalau orang minum nggak tobat, masih ada di perutnya air atau minuman khamr 40 hari, mati su'ul khatimah. Jangan, kan berarti sayang ini, nasihat sayang. Enggak, kon nggak usah ngurusi, kon urusan awakmu dewe. Tapi ketika saya ngasih nasihat dia untuk urusan duniawi, dia batuk, jangan makan kelengkeng. Karena kelengkeng itu bergetah. Kalau kamu minum tambah gatel, nanti tambah batuk. Oh begitu ya? Ya Allah matur nuwun. Duh. Urusan watuk matur nuwun kon, urusan neraka gak matur nuwun. Saya ngingetin kan, supaya kamu gak batuk. Jangan makan buah, gatel nanti. Oh gitu ya, iya kamu enggak tahu kan, nah, saya kasih tahu.
Oh ya Allah terima kasih, terima kasih. Tapi ketika kita ingatkan orang untuk jangan maksiat kepada Allah, kita ditentang ya dan yang lain-lain. Makanya itu jangan khawatir. Orang yang hanya orang yang hatinya bersih yang menanti dan melihat menanti dan menerima nasihat. Tapi kita tetap urusan kita ngasih nasihat. Orang mau terima alhamdulillah, enggak terima ya sudah. Tapi ingat, jangan nasihatin depan orang. Itu bukan nasihati itu merendahkan orang itu. Ya jangan pernah kita nasihatin depan orang, itu malah nanti karena apa? Manusia punya nafsu. Ya, manusia punya nafsu. Dan yang terakhir, ma'ad dunya 'ala dharurah. Ma'ad dunya 'ala dharurah. Dan jadilah engkau, saya ulangi dari awal, jadilah kau orang yang sama Allah taat, sama nafsu membangkang, sama orang yang sayang, yang cinta, kedepankan nasihat. Dengan dunia, ala darurah, secukupnya. Anda boleh punya uang sebanyak-banyaknya. Ya. Anda boleh kerja sampai triliunan, tapi ingat, cukup yang Anda nikmati ala darurah. Ya, ala darurah. Yang lain gunakan di jalan Allah. Dunia ini, ya Allah hadirin, berapa sih yang mau kita bawa ke akhirat ini? Ya. Kita malah justru memberatkan hisab kita nanti di hadapan Allah. Ya. Kita boleh kok kerja, umat Islam itu kerjalah, jangan sampai dikuasai oleh orang-orang kafir. Kerja, jangan males, tapi amalnya juga baik. Maksudnya kerja Anda sampai triliunan, tapi rumah yang biasa aja, yang dipakai orang-orang, nggak perlu istana. Karena istana itu nggak dibawa pulang, nggak dibawa ke kuburan. Apa yang kita bawa ke kuburan? Ada satu orang kaya raya hadirin, kaya raya, juragan cincin ini regane larang. Suatu saat ketika dia itu meninggal dikubur, katutan siji, cincinnya katutan satu, dikubur. Sudah dikubur loh hadirin. Ada yang ngasih tahu, cincinnya tadi kebawa satu, dikeduk lagi loh hadirin, ambek ahli waris. Kayak si Pak ojo melaku sik ngene, cincinmu kurang siji. Bayangin hadirin, segitu itu. Nah, katanya di sini dengan dunia itu Anda kerja, kuasai toko-toko di Batu, kuasai perdagangan di Batu nggak apa-apa. Tapi ala qadri darurah, jangan kalian berlebihan, secukupnya yang Anda pakai. Pakai jam yang harganya lumrah, pakai cincin yang harganya lumrah, pakai baju yang harganya lumrah. Karena semua ya yang kau pakai dengan harga yang begitu mahal nggak akan membawamu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah, yang ada malah apa? Pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Guru saya pernah bilang, baju itu yang bagus yang nutupin aurat. Baju yang bagus itu yang nutupin aurat. Kalaupun harganya 30 juta, buka aurat, gak nyelamet no sampean. Mobil yang bagus, yang mengantarkanmu ke tempat tujuanmu. Mas, sampean naik mobil yang harga 500 juta dengan yang 5 miliar, sama aja sampainya. Kenapa yang 5 miliar kita pakai? Ya. Daripada 5 miliar wis tuku sing 1 miliar, sing 4 miliar amalno. Kan enak. Saya ingin cerita, mungkin pernah saya ceritakan di sini. Sebagai penutup, saya pernah duduk sama orang kaya. Orang kaya tadi itu
lagi mau nikahkan anaknya. Beli undangan yang harganya itu Rp5.000 atau nggak sampai Rp2.000. Mau ngundang 1.000 orang, berarti 20 juta. Kata temannya ngomong gini, hei, gak pantas kau niki bos punya gedung. Harganya ratusan miliar bangunnya ini, gedungnya dia itu. Nikahkan anak, perempuan satu-satunya lagi. Perempuan satu-satunya kan pasti harus foya-foya. Temannya bos-bos semua loh ini. Yang dia bos ngirimi undangan rego 2.000, bayangno ta hadirin. Kan bos itu kan undangannya harga 125.000 ah. Ya. Kemudian malam-malam pas duduk-duduk habis acara maulid gitu, saya duduk-duduk, ada bos itu nunjukin ke teman-temannya undangannya nikahan anak saya sudah jadi, ini loh dibagi, ini loh tolong dibagikan. Satu, ya Allah, lo kon bos gede, undangan rego sakmene re. Loh, kata beliau lo yang intinya kan ngasih kabar bahwa nikah jatuh pada tanggal sekian itu kan. Mau yang harga 50.000 atau 20.000 dengan harga yang berapa tadi? 2.000 sama aja. Ya tapi kan enggak pantas buat orang yang tahu Anda ini bos orang kaya gitu. Enggak pantas. Nah, terus gini, pantasnya gimana? Ya pantasnya kamu beli undangan yang harga 20.000, jangan yang 2.000. Ya. 20.000 atau 10.000. 10.000. Minimal yang 10.000, jangan yang 2.000. Kata beliau gini, kalau saya ngundang 1.000 orang, 2.000 berapa? 2 juta ya? 2 juta. Kalau, ya betul, 2 juta. Kalau yang 20.000, 20 juta. Kata beliau, ya wis gini aja. Apa yang Anda tuduhkan ke saya? Tuduhan pelit. Kalau ini nyampe ke orang-orang, waduh rek, bos undangannya 2.000. Berarti saya pelit. Mestinya orang kayak saya ini ngeluarkan uang 20 juta buat undangan. Ini cuma ngeluarkan 2 juta. Iya, tetap saya keluarkan 20 juta. Tapi undangan tetap 2 juta, yang 18 juta saya sumbangkan masjidnya pondok. Lah saya waktu itu di situ. Masjid pondok saya itu dikasih sumbangan itu. Berarti yang 18 juta saya kasih ke Habib Jamal. Bib ini buat pondoknya Habib, masjidnya. Wes ya. Berarti aku lah gak medit tetap 20 juta metune. Loh tapi buat undangan, buat apa? Saya yang 2.000 sama yang 20.000 tetap disuwek. Apa ada ceritanya undangannya orang nikahan terus dilaminating terus mari ngono dipigora ning ngarep omahe ngono ah. Kemana tinggalnya di undangan? Krek lebokno sampah. Yang 2.000 sama yang 20.000 sama. Lah saya enggak mau. Kenapa saya harus masuk sampah? Lah mending 2.000 itu keluar, 2 juta itu keluar hilang, yang 18 juta enggak hilang. Sampai detik ini masih dibuat sholat itu masjid itu. Orang pinter wong itu. Ya kan? Ininya cerdas dia. Coba waktu itu dibuat undangan, gak oleh masjid deh. Nah itu. Tapi kita ini kadang-kadang gak enak. Nafsu bicara, gak enak apa jare wong, apa meneh ibu-ibu, waduh Masya Allah. Ayo wis make up sing biasa, oh gak enak Pak, apa jarene tangga. Mosok ngundang iku gak tepak ini semua nak karo hanya apa jare wong. Nafsu. Makanya kata beliau, orang itu dengan dunia yang secukupnya aja. Kalau enggak nanti tanggung jawabnya besar sama Allah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Sirul Fatihah.